Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Teman-teman online yang berbahagia, perkenalkan saya Nur Irawati dengan NIM akhir 034, ingin berceramah mengenai Hari Raya Idul Adha. Apa sih Hari Raya Idul Adha? Hari Raya Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha dirayakan dengan cara melakukan sholat Id dan berkurban. Hewan apa saja sih yang dikurbankan pada saat Hari Raya Idul Adha? Adapun hewan-hewan yang dikurbankan pada saat Hari Raya Idul Adha, yang pertama adalah sapi, yang kedua kambing, yang ketiga kerbau, dan yang keempat adalah unta. Namun di sekeliling kita ini, orang-orang yang berkurban pada saat Hari Raya Idul Adha rata-rata adalah dengan hewan kurban sapi dan hewan kurban kambing. Teman-teman online semuanya, apakah tahu mengapa pada Hari Raya Idul Adha ini kita diharuskan untuk berkurban? Kisah berkurban pada Hari Raya Idul Adha itu berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati mimpi, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Lewat mimpi tersebut, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pun setuju karena Nabi Ismail ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Ibrahim ingin menjembelih anaknya atau putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantinya Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan kurban kambing. Dari situlah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya yang taat dan ikhlas kepadanya. Teman-teman online yang berbahagia, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah kita harus ikhlas. Ikhlas yang berarti di sini adalah kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ingin dipuji atau tanpa ingin mendapatkan hadiah. Yang kedua adalah kita harus taat. Taat adalah apa yang kita perintahkan, apa yang kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lakukan. Seperti contoh, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita disuruh untuk mengaji, sholat, ataupun beribadah, selagi hal itu baik yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, maka kita harus melakukannya. Yang ketiga adalah berbagi. Dalam Hari Raya Idul Adha, umat Islam yang mengorbankan hewannya, nantinya kurban daging hewannya itu akan dibagikan kepada orang-orang seperti tetangga, fakir miskin, ataupun orang-orang yang membutuhkannya. Teman-teman online yang berbahagia, maka dari itu walaupun kita seumuran kita belum bisa melakukan kurban, belum bisa berkurban dengan hewan seperti kambing, sapi, unta maupun kerbau, kita bisa membantunya dengan cara ketika pada saat melakukan penyembelihan hewan kurban, kita bisa membantu dengan cara membagikan daging kurbannya kepada masyarakat. Dengan cara kita membantu, disitulah kebaikan dan kemuliaan kita pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi, pada Hari Raya Idul Adha kita harus saling melihat antar sesama kita, seseorang yang belum kebagian atau seseorang yang belum bisa mendapatkan makanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.